sahabat lansia, Anda sedang memikirkan untuk tinggal di Panti Werda? Bukan ide yang buruk, tapi sebaiknya pertimbangkan segi positif dan tantangan-tantangannya. Inilah 5 segi positif dan 5 tantangan hidup di Panti Werda. Segi positif pertama, hidup Anda menjadi lebih terawat. Karena biasanya di panti ada perawat yang bertugas memantau kesehatan Anda. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan lain-lain akan diperiksa secara rutin. Segi positif kedua, hidup Anda lebih teratur. Ada jadwal olahraga pagi, jadwal makan, snack, istirahat, dan jadwal kegiatan lainnya. Kegiatan jalan kaki pagi dan berjemur matahari pagi bertujuan menjaga kondisi fisik Anda. Sementara, kegiatan menulis, melukis, menjaga motorik halus Anda. Segi positif ketiga, makanan Anda sudah dimasak sesuai dengan kondisi tubuh lansia. Nasi, daging, sayuran, dimasak dengan memperhitungkan kemampuan Anda mengunyah dan mencerna. Anda tidak perlu pusing lagi memikirkan makanan apa. Untuk Anda, semua sudah disiapkan untuk Anda. Segi positif keempat, Anda tidak lagi sendirian atau kesepian. Di panti, banyak teman seusia, Anda bisa berbagi cerita, bersenda gurau, tidak semua orang tahan kesepian. Bila Anda tipe orang yang tersiksa dengan kesepian, hidup di panti adalah solusinya. Segi positif kelima, Anda bisa menekuni kehidupan rohani Anda. Di panti, ada kegiatan doa bersama. Bagi yang beragama Katolik, misalnya, ada misa bersama, doa rosario bersama, ibadat sabda, dan lain-lain. Anda pun dapat lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta di ujung kehidupan Anda. Sekarang, mari lihat apa saja tantangan kehidupan di panti. Tantangan pertama, masuk panti berarti masuk dalam keluarga besar atau komunitas. Di komunitas, Anda akan hidup dan berinteraksi dengan orang yang memiliki kepribadian berbeda-beda. Masalahnya, Anda tidak bisa memilih siapa-siapa yang hidup bersama Anda. Ini akan menjadi tantangan bagi Anda, terutama bila ada orang dengan kepribadian yang tidak cocok dengan Anda. Cara berbicara, cara bersenda gurau, bahkan cara makan pun bisa membuat Anda tidak nyaman.
Tantangan kedua, ada panti yang tidak menyediakan kamar pribadi, tapi bangsal untuk tidur para lansia. Di bangsal, Anda tidak tidur sendirian, melainkan bersama para lansia lainnya. Artinya, privasi Anda hilang. Bagi Anda yang terbiasa hidup di kamar pribadi, tempat Anda bisa menjadi diri Anda sendiri, kehilangan privasi ini tentu menjadi masalah. Anda akan merasa terganggu bila ada teman sebangsal yang mengobrol, atau mengorok, atau bahkan teriak-teriak bila sedang depresi. Tantangan ketiga, Anda merasa ditinggalkan anak dan atau cucu Anda atau orang-orang terdekat. Karena kesibukan, mereka tidak dapat siring-siring mengunjungi Anda. Anda pun merasa ditinggalkan, dilupakan. Berangsur-angsur, Anda merasa kehidupan Anda begitu pahit, begitu merana. Tantangan keempat, Anda tidak lagi bebas pergi ke tempat-tempat yang Anda sukai. Pihak panti bertanggung jawab penuh atas keselamatan Anda, sehingga Anda hanya bisa keluar dengan persetujuan mereka. Biasanya, bila Anda dijemput keluarga Anda, tantangan kelima, di panti, Anda harus mengikuti semua peraturan. Ada panti yang melarang Anda memegang uang tunai sendiri, ponsel sendiri. Anda tentu wajib mengikutinya. Bahkan, jenis makanan Anda pun diatur. Anda tidak sebebas dulu lagi. Kesimpulan, kehidupan di panti bisa menjadi tempat yang menyenangkan bagi Anda yang bisa menempatkan diri dan menikmati kebersamaan. Tentu, Anda perlu mempertimbangkan segi positif dan tantangannya sebelum memutuskan untuk hidup di Panti Werda. Melakukan survei ke setiap panti untuk memastikan Anda cocok tinggal di situ. Begitulah hal-hal yang perlu Anda pertimbangkan sebelum memutuskan untuk tinggal di Panti Werda. Salam sehat!